Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Insyaallah bi khairin. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat berupa benda padat, cair, dan gas. Benda-benda tersebut dapat kita klasifikasikan berdasarkan karakteristik yang tampak. Benda tersebut dapat dikelompokkan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Pada bab ini, kita akan membahas tentang karakteristik zat serta perubahannya. Di sini, anak-anak dapat menemukan berbagai fakta unik tentang zat dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Kekaguman anak-anak juga akan bertambah besar kepada Sang Maha Pencipta dengan mengetahui bahwa benda-benda di sekitar kita dapat dikelompokkan menjadi kelompok yang berbeda-beda. Benda-benda tersebut juga mengalami perubahan yang khas sesuai karakteristik benda-benda tersebut. Contohnya, ketika kita memanaskan air sampai mendidih, terjadi perubahan wujud dari cair menjadi uap. Dapur merupakan salah satu tempat menarik untuk mengamati perubahan zat dan bagaimana memisahkan berbagai macam campuran. Di dapur terdapat beberapa senyawa kimia, contohnya gula, garam, asam cuka, minyak goreng, sayuran, dan buah-buahan, serta bumbu masak. Beberapa senyawa kimia tersebut, jika digunakan untuk memasak, akan saling bercampur dan mengalami perubahan komposisi materi dan membentuk senyawa baru. Bahan-bahan tersebut memiliki klasifikasi yang berbeda. Ada yang merupakan zat tunggal atau unsur dan senyawa, dan ada juga yang sudah merupakan campuran. Selanjutnya, yaitu cara mengklasifikasikan materi. Alam semesta terdiri atas planet-planet, contohnya bumi. Di bumi terdapat gunung, udara, laut, dan begitu banyak hal lainnya. Segala sesuatu yang berada di bumi tersusun atas materi, yang terdiri atas unsur seperti air, udara, tanah, dan api. Itulah gambaran keragaman dari materi. Contohnya, coba perhatikan sebuah lampu di dalam rumah kita. Lampu tersebut tersusun dari apa saja kah? Para ilmuwan mengklasifikasikan materi agar lebih mudah untuk dipelajari dan disusun secara sistematis. Materi merupakan sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Contoh zat padat adalah beberapa jenis logam seperti besi, emas, dan seng. Air, minyak goreng, dan bensin merupakan contoh dari wujud cair. Contoh zat berwujud gas adalah udara, asap, dan uap air. Perbedaan dari sifat zat padat dan cair dan gas. Yang pertama, padat mempunyai bentuk dan volume tertentu, sedangkan zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap bergantung pada media yang digunakan. Gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Zat padat, jarak antar partikel zat padat sangat rapat, sedangkan zat cair, jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Gas, jarak antar partikel gas sangat renggang. Kemudian zat padat, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Cair, partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Dan gas, partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Selanjutnya, unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama, materi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa, sedangkan campuran ada campuran heterogen dan homogen. Campuran heterogen contohnya koloid dan suspensi, dan homogen contohnya adalah larutan. Selanjutnya unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia.
Bagian terkecil dari unsur tersebut adalah atom. Unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam contohnya adalah besi, emas, dan seng. Sedangkan contoh unsur non-logam adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Selain itu, masih ada juga unsur yang bersifat semi-logam. Berikut ini contoh dari unsur logam. Salah satunya ada aluminium, emas, perak, kalsium, tembaga, besi, natrium, timbal, dan timah. Selanjutnya ada contoh unsur non-logam, ada oksigen, hidrogen, karbon, belerang, fosfor, nitrogen, dan iodin. Selanjutnya, cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius adalah sebagai berikut. Berzelius merupakan simbol unsur yang diusulkan oleh Berzelius. Yang pertama adalah setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal yang diawali dengan nama latinnya. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Dan yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya, yang pertama ada karbon, nama latinnya adalah carbon, dilambangkan dengan C. Selanjutnya ada kalsium, nama latinnya calcium, dilambangkan dengan Ca. Kemudian, unsur-unsur tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk sistem periodik unsur. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Unsur-unsur logam terletak di bagian kiri bawah, diberi simbol warna biru. Unsur-unsur non-logam terletak di bagian kanan atas, diberi simbol warna kuning. Sedangkan unsur semi-logam diberi warna coklat di antara warna biru dan kuning. Selanjutnya, untuk unsur logam dan logam memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia. Beberapa perbedaan yang pertama adalah logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, dapat ditempa dan dapat direnggangkan, bersifat konduktor listrik dan panas. Sedangkan non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa, merupakan non-konduktor kecuali grafit. Jika diperhatikan, baik unsur logam maupun non-logam memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, besi dan tembaga banyak digunakan untuk alat-alat perkakas, alat-alat rumah tangga, dan bahan untuk rangka kendaraan. Unsur iodium banyak digunakan sebagai antiseptik. Beberapa kegunaan dari unsur dapat dilihat pada tabel 3.5. Yang pertama ada natrium, bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Strontium, senyawanya digunakan untuk membuat warna merah kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Magnesium, paduannya digunakan untuk bahan pesawat. Iodin, bahan untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam beriodium dan fotografi. Selanjutnya ada senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut merupakan contoh dari senyawa. Nah, kamu kan telah mengetahui bahwa bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. Dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih. Suatu senyawa masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Misalnya, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen.
Nah, bagaimana suatu senyawa dapat terbentuk? Senyawa terbentuk melalui proses penyampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Pada suhu kamar, air berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen keduanya berwujud gas. Air dapat digunakan untuk memadamkan api, sedangkan gas hidrogen merupakan zat yang mudah terbakar dan oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya yang pertama ada air, terdiri dari hidrogen dan oksigen, garam dapur atau natrium klorida, terdiri dari natrium dan klorin, gula tebu atau sukrosa, terdiri karbon, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya, ada campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua atau lebih zat yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam beriodium, dan paduan logam. Kita sering juga melihat berbagai jenis campuran, misalnya ketika memasak, membuat teh manis atau kopi. Selanjutnya, campuran itu dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang bercampur di dalamnya. Campuran homogen dapat berbentuk seperti larutan. Larutan tersusun atas pelarut atau solvent dan zat telarut atau solut. Pelarut yang banyak digunakan adalah air. Jadi, larutan adalah campuran antara pelarut dan zat telarut. Selanjutnya, contohnya itu ada larutan gula, larutan garam, dan sirup. Larutan gula, larutan garam, dan sirup tidak dapat kita bedakan yang mana pelarut dan mana zat telarut ketika sudah kita campurkan. Selanjutnya, ada larutan asam, basa, dan garam. Larutan asam, ciri-ciri dari larutan asam yang pertama adalah memiliki rasa asam, tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Contoh dari larutan asam adalah jeruk, lemon, tomat, dan cuka dapur. Selanjutnya, dampak negatif larutan asam bagi lingkungan. Yang pertama itu adalah terjadinya hujan asam. Di beberapa wilayah tertentu, terjadi hujan asam yang menyebabkan kerusakan pada bangunan gedung dan patung-patung dalam kota. Mengapa dapat terjadi hujan asam? Nah, bila terdapat gas belerang dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO di atmosfer sangat tinggi, maka gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer dan membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa asam lainnya. Ketika terjadi hujan, air yang dihasilkan bersifat lebih asam dari keadaan normal. Air hujan inilah yang dikenal dengan hujan asam. Gas belerang dioksida dan gas nitrogen oksida dihasilkan dari pembakaran minyak bumi yang berasal dari buangan industri dan kendaraan bermotor. Selain merusak gedung dan patung-patung, hujan asam tersebut dapat merusak tumbuh-tumbuhan dan dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup yang ada di sungai apabila hujan asam tersebut masuk ke sungai. Selanjutnya, ada basa. Basa merupakan larutan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penggunaan sehari-hari, umumnya basa dicampur dengan zat lain. Sifat-sifat dari zat basa yang pertama mempunyai rasa agak pahit atau tidak boleh dicoba. Yang kedua, terasa licin di kulit. Ketiga, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contohnya, ada sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Nah, penerapan asam dan basa. Dalam kehidupan sehari-hari,
Larutan asam sering direaksikan dengan larutan basa untuk menghasilkan senyawa netral atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi ini akan dihasilkan garam dan air. Contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk pengobatan bagi penderita sakit MAH, di mana sakit MAH atau kondisi kadar asam lambung yang tinggi, maka obat MAH adalah senyawa yang bersifat basa. Contoh lainnya adalah pengobatan akibat sengatan serangga, pelindungan terhadap kerusakan gigi, dan pengolahan tanah pertanian. Selanjutnya, ada indikator. Larutan asam dan basa memiliki sifat-sifat yang khas. Salah satu cara untuk membedakan asam atau basa dapat menggunakan indikator. Suatu indikator asam atau basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila direaksikan dengan asam atau basa. Indikator asam basa dapat dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami dapat ditemukan dari berbagai jenis tumbuhan yang dapat digunakan. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam ataupun basa. Beberapa contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam, dan dalam larutan basa akan memberikan warna jingga. Kubis atau kol merah mengandung suatu zat indikator yaitu antosianin. Zat ini berwarna merah pada asam, berwarna hijau pada basa lemah, dan berwarna kuning pada basa kuat. Selanjutnya, indikator buatan. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Warna kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam. Warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. Perhatikan perubahan warna kertas lakmus tersebut pada gambar A dan B. Selanjutnya, ada larutan garam. Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau nama senyawa kimianya yaitu natrium klorida atau NaCl. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Bagaimana senyawa garam dapat terbentuk? Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi tersebut akan dihasilkan garam dan air. Contoh dari kegunaan garam adalah untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Asam dan basa akan menghasilkan garam dan air. Selanjutnya, contoh reaksi asam dan basa yang membentuk berbagai jenis campuran garam adalah HCl atau asam klorida ditambah dengan NaOH atau natrium hidroksida menghasilkan garam NaCl dan H2O atau air. Selanjutnya, ada campuran heterogen. Apakah kamu dapat membedakan campuran pasir dalam air pada ketika melakukan praktikum? Berbeda dengan larutan gula, pada campuran pasir dan air, tentu kita dapat membedakan antara pasir dan air. Campuran pasir dan air merupakan salah satu contoh dari campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lainnya secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama atau tidak serba sama. Contohnya yaitu larutan pasir dan air, larutan minyak dan air. Selanjutnya, perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Unsur merupakan zat tunggal, tidak dapat diuraikan, terdiri atas satu jenis atom. Sedangkan senyawa merupakan zat tunggal, dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau lebih,
dan memiliki perbandingan massa zat penyusunnya itu tetap. Ketiga, campuran merupakan campuran dapat diuraikan tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih, dan perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Demikian penjelasan kita kali ini mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan mengerti. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.